Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatira. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Jenazah dalam Tembok. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Fatihah. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di Sambit ada salah satu warung mie ayam paling favorit. Memiliki banyak langganan dari berbagai usia. Harganya juga terjangkau, hanya Rp13.000. Mendiami ruko bertingkat 2. Kedai ini mulai buka dari jam 10 pagi dan tutup sampai jam 10 malam. Waktu paling ramai saat berkunjung di kedai ini mulai pukul 6 sampai pukul 9 malam. Pada sore hari itu, tempat ini cukup ramai. Beberapa kursi sudah dipenuhi oleh pelanggan yang menunggu pesanan mereka datang. Mie ayam 2 bang, pesan Nedi kepada pemilik kedai yang saat itu sedang menikmati minuman kopi hangat. Kedua orang ini memilih tempat duduk dan saling berhadapan-hadapan satu sama lain. Di kanan dan kirinya dipenuhi oleh pelanggan lain yang sama sedang menunggu pesanan mereka datang. Kenapa senyum-senyum begitu? Kata si pria wanita saat ia menyadari Hedi selalu memperhatikan dirinya diam-diam. Tidak, tidak apa-apa, balasnya. Dia malu-malu. Tenang, aku aman kok. Aku cuma mau merampok mie ayam saja, balas pria sembari memasang tangan di depan bibir. ST datang terlebih dahulu, sembari menunggu pesanan mie ayam keduanya datang. Wanita Prias ini mengaduk-aduk ST miliknya. Kamu tidak ingin bertanya siapa namaku? Ucap si wanita Prias. Ia tahu dia adalah tipe lelaki yang malu. Oh iya, kita kan belum berkenalan. Begitu ucap Edi. Bahasanya terbata-bata. Namaku Sani. Sani? Iya Sani. Hedi memasang senyum, menjulurkan tangan kanannya. Kalau namaku Hedi. Melihat Hedi menjulurkan tangan, Sani tertawa yang menilai lelaki ini terlalu kaku. Apaan sih? Pakai jabatan tangan, kayak abg bucin aja. Bukannya marah, Hedi malah mengakak. Baginya candaan wanita ini tidak pernah garing, selalu membuat tertawa sehingga membuat Hedi semakin lama semakin menyukainya. Berapa usiamu sekarang? Tanya Hedi. Usiaku sudah 29 tahun. Tenang, gak terlalu tua kok. Kenapa belum menikah juga? Sudah pernah menikah 4 kali malah. Apa? Mendengar sudah pernah menikah 4 kali, hampir saja Edi memuntahkan air teh yang baru saja ia masukkan ke dalam mulutnya. Benar, kamu beneran sudah menikah 4 kali? Tanya Edi. Wanita Prias itu mengangguk. Iya, aku memang sudah pernah 4 kali menikah. Kenapa? Kaget? Serius? Tanya Heidi lagi. Iya, aku ini serius. Kenapa? Kamu tidak suka dengan janda? Bukan begitu, jawabnya. Kirain tidak suka. Kalau tidak suka, aku akan bisa bayar mie ayam sendiri kok. Lagi-lagi Edi dibuatnya selalu tertawa saat mereka berbincang dan bertanya tentang rumah serta keluarga dan lain sebagainya. Pesanan 2 mangkok mie ayam mereka pun datang. Ini adalah hari terindah bagi Heidi setelah beberapa tahun bercerai dengan istrinya. Kepergian istrinya dahulu
membawa luka yang begitu dalam padanya, termasuk kepergiannya yang membawa putri tunggalnya pergi jauh, yang kini entah kemana keberadaannya. Bila Yati ini terlihat nampak bahagia, itulah mengapa kini ia nampak bahagia. Sejak ia mengenal wanita pria sini, dunianya seolah kembali berwarna. Heidi seakan memiliki perasaan bahagia kembali. Kamu kenapa tidak menikah lagi? Apa kau harus menjawab pertanyaan ini? Ya terserah. Kalau kamu mau menjawab, silakan. Itu kan hak kamu. Ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Apa ada orang yang mau menikah dengan seorang pemandi mayat? Celetuknya, beberapa orang melirik ketika mendengar kata mayat. Pertanyaannya sama juga dariku. Apa iya bakal ada juga yang mau dan sanggup menikahi seorang pria mayat? Heidi kembali tertawa mendengar ocehan Sani. Orang yang duduk di sebelahnya mulai risih dengan pembicaraan keduanya. Maklum, kedai ini terlampau ramai sehingga antar pelanggan duduk saling berdekatan. Kalau begitu, kenapa tidak kita berdua saja yang menikah? Sani menambahkan lagi. Ia menjawab tanpa basa-basi. Kamu beneran ngomong ini? Tanya Heidi. Mie ayam yang hendak dia masukkan dalam mulutnya, ia batalkan dan lebih memilih menunggu jawaban wanita di hadapannya ini. Iya, aku beneran. Aku berbicara serius kok. Heidi terdiam. Sebenarnya cukup aneh mendengar ada seorang wanita berbicara apa adanya. Baru dikenal, berbicara soal pernikahan, tapi ia menanggapi tanpa ada perasaan menjaga rasa malu. Kalau kamu menikah denganku, kamu bakal menjadi koleksi kelimaku. Maksudnya? Tanya Heidi. Kamu akan menjadi tumbal kelimaku. Kenapa menjadi serem gini? Ungkap Heidi. Sani yang melihat perubahan pada wajah Heidi tertawa mengakak. Baiklah, capek aku mendengar ocehanmu sejak tadi. Sekarang bisa nggak kita selesaikan urusan perut kita dulu? Aku perlu makan dengan tenang. Melewati banyak pembicaraan serta berbagai pembahasan dan lain sebagainya, kedua orang ini pun setelahnya memilih untuk pulang masing-masing ke rumah. Heidi mengantar pria yang bernama Sani ini sampai ke rumahnya. Oh iya, bisa aku minta nomor teleponmu? Tanya Heidi. Tidak usah menelponku, aku sudah tahu nomor teleponmu kok. Ah? Heidi menjadi heran. Bagaimana bisa dia tahu? Padahal pada pertemuan pertama keduanya tidak pernah bertukar nomor. Lihat HP-mu, nomorku sedang memanggil. Ponsel Heidi berderi dalam kantong celana. Ia yang masih belum habis pikir segera memeriksanya. Kamu sudah tahu nomor teleponku? Ya, aku sudah tahu nomor teleponmu. Heidi merasa tersanjung. Nomor ponselnya diam-diam disimpan oleh pria jenazah ini. Bye, selamat tinggal pacar baruku, ucap Sani. Saat berbalik, Heidi tidak bisa menahan tawa. Ketika Heidi tertawa, Sani menoleh yang mengernyitkan dahinya. Lalu ia pun pergi saja dan masuk ke dalam rumah berbakar tinggi. Di dalam rumah besar itu, di dalamnya ada belasan rumah bara. Ia menyewa pada salah satu kamarnya. Heidi yang memang sejak awal memiliki tujuan untuk bertemu Mulisa, memutar kembali motornya menuju barakos tempat di mana dahulu ia menyewa. Meskipun sudah sore, akan tetapi cuaca masih terlihat cerah. Sudah 2 kali ketukan pada dinding pintu. Heidi mengulangi mengetuk pintu rumah besar ini, namun belum juga direspon.
Pada ketukan yang ketiga kalinya, barulah terdengar suara seseorang dari rumah menyaut. "Ya, tunggu sebentar, lagi pakai jilbab." Begitu suara itu terdengar, Hedia masih berdiri di depan pintu, menunggu sembari memainkan mainan kunci motornya. Gagang pintu bergerak bersama dengan pintu terbuka. Mulisa tampak terkejut. Ia tidak mengira jika yang bertemu adalah Hedi. "Kamu?" tanya Mulisa. Hedi memasang senyum. "Ada keperluan apa?" tanya Mulisa lagi. Dari wajahnya nampak ketidaksukaan. Ketidaksukaannya pada Hedi berawal dari sebuah tulisan pada dinding barak kos yang menulis nama Gawan, manusia yang paling dibenci olehnya. "Saya ingin mencari informasi tentang seseorang yang pernah menyewa barak kos tempat tinggal sebelum saya kemarin." Sejak kejadian Heidi menulis nama Gawan pada dinding, membuat Mulisa kurang menyukai Heidi. Padahal dahulu dia selalu menolong dan bersimpati kepada lelaki ini. "Nanti saya kirim, Pak, di nomor HP Pak Edi," sahut Mulisa. "Makasih, Bu." "Baik, Pak, saya tutup dulu ya pintunya, sebab anak saya rewel di dalam." Hedi tersenyum. Ia dapat merasakan wajah ketidaksukaan yang ditunjukkan kepada dirinya. Hedi yang sejatinya memiliki perasaan yang mudah terluka dan tersinggung, berharap masih dapat bersabar menghadapi orang seperti ini. Hedi menghidupkan motornya. Ia pulang kembali ke rumah. Apalagi hari juga cahayanya semakin menipis saat di jalan. Saat perjalanan pulang, Hedi merasakan ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dia membuka kontak masuk dan mendapatkan nama Mulisa mengirim pesan. Saat dibuka, yang mendapatkan nomor telepon pemilik yang menyewa kos pertama sebelum dirinya. Saat mendapatkan nomor telepon, Hedi memandang nomor ini seolah tahu bahwa nomor ini bukankah milik wanita perias. Saat mendapatkan nomor tersebut, Hedi merasa badannya panas dingin karena marah. Apa Sani bagian dari anggota sekte? Begitu pikirnya. Kalau iya, artinya selama ini Sani dan kelompok sektenya memanglah berniat untuk menghabisiku. Pantas saja Sani begitu mudah mengakrabinya. Rupanya ia memerlukan sesuatu untuk membunuh dirinya. Hedi yang kesal segera memutar sepeda motor, coba nelpon Sani. Namun panggilan darinya diabaikan dan belum direspon. Hedi yang melaju dengan kecepatan tinggi membatalkan rencananya pulang ke rumah. Ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sampai hampir saja menabrak seekor kucing. Tak lama setelah itu, selama perjalanan hatinya dibuat gundah. Kalau sebab status dari si wanita perias tadi benar-benar penuh misteri. Dalam hati bertanya-tanya, apakah dia bagian dari penganut sekte? Sebab jika iya, berarti memahami arti-arti maksud dan simbol pada kitab yang dia temukan. Saat nomor terhubung, Hedi pun segera mematikan ponsel miliknya. Serasa hampir tidak percaya jika Sani adalah bagian dari segala pertanyaannya tentang siapa anggota sekte yang menjebaknya dengan mantra jahat. Karena nomornya sudah masuk ke nomor Sani, wanita yang mendapatkan panggilan dari Hedi menelpon balik. Akan tetapi Hedi justru mematikan panggilan telepon darinya. Sania merasa ada yang menelponnya. Mencoba menelpon balik lagi Hedi. Akan tetapi setelah 3 kali memanggil, Hedi belum juga menjawab telepon darinya. Hedi yang kalau itu dilanda kebingungan, bimbang, pilihannya antara 2 jalur. Kembali lagi ke rumahnya atau terus mencari bukti baru,
atau kembali mendatangi wanita kecil tadi. Setelah ditimbang, akhirnya Hedi memilih kembali mendatangi Sani. Ia tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Dia ingin segera menyelesaikan semua urusan ini secepat mungkin. Setelah 15 menit kemudian, ketukan pintu rumah sewaan Sani diketuknya. Dari dalam rumah keluar Sani membukakan pintu. "Hedi?" Begitu tanya wanita yang bernama Sani. Saat itu ia baru saja selesai mandi, mengenakan daster selutut dengan tali BH yang terlihat di bahu. Hedi langsung mengeluarkan belati dari balik bajunya. Ia mendorong tubuh pria yang bernama Sani ini dan menempelkan belati sepanjang 7 cm persis di depan leher. Sani yang berada dalam tekanan sama sekali tidak sedikit pun merasakan tekanan takut dan lain sebagainya. "Katakan padaku, apa tujuan kalian ingin membunuhku?" Ini adalah pertanyaan penuh teka-teki selama ini. Sani bukannya takut, ia justru malah tertawa. "Yakin mau mengancamku seperti ini? Aku bisa membalasnya dengan mudah." Begitu ucap Sani. Mendapatkan ancaman seperti itu, Hedi pun melepas tekanan belati yang ada di depan leher Sani. "Kamu anggota sekte?" Sani tersenyum. "Jika ya kenapa? Jika tidak juga kenapa? Kamu dahulu pernah tinggal di Barakos yang berada pada Jalan Lingkar." "Barakos 20 pintu?" tanya Sani. "Iya, Barakos 20 pintu nomor 7. Ya, aku pernah menyewa di sana." "Ada apa?" "Aku menemukan sebuah salinan tulisan yang kamu selipkan di atas pintu, bertulis Latin. Saat aku baca ternyata itu adalah mantra jahat. Sejak saat itu, hidupku bermasalah." Sani memandangi wajah Hedi. "Kamu membaca salinan itu?" "Ya, aku membacanya." "Kamu memang sengaja meninggalkan salinan itu kan?" Menggeleng Sani, sedang matanya menatap ke depan dengan pandangan kosong. "Kenapa? Apakah kamu bermasalah setelah membaca mantra itu?" "Lebih dari itu," balas Hedi. "Baiklah, sepertinya kita akan memerlukan segelas kopi untuk mengisahkan semua cerita ini. Sepertinya pembahasan ini akan menjadi panjang." "Kopi akan kamu beri racun?" tuduh Hedi yang mulai tidak mempercayai wanita di hadapannya. Sani tertawa. "Kamu sepertinya benar-benar ketakutan ya?" Hedi yang saat itu duduk di ruang tamu membiarkan Sani masuk ke dapur. Tidak lama setelah itu, Sani keluar dari dapur membawakan 2 cangkir kopi hangat. Sekarang cara Hedi memandang Sani tidaklah seperti pertama kali dia bertemu. Lebih awas dan teliti bukan lagi, melihat dalam kegaguman, apalagi menyukainya. "Kamu takut aku racun?" tanya Sani. Wanita ini pun lalu mencicipi gelas miliknya dan gelas milik Hedi juga. "Dua-duanya aman. Kamu tinggal pilih minuman yang mana yang kamu pilih untuk mati." "Aku memilih untuk tidak minum yang manapun." "Baiklah," ucap Sani. "Sekarang mari kita selesaikan urusan kita." "Kamu anggota sekte?" tanya Hedi pada Sani. Sani menggeleng dan berkata, "Aku tidak pernah menjadi anggota sekte, kecuali ayah dan ibuku." "Kedua orang tuamu anggota sekte?" "Ya, aku untuk orang tuaku, tapi aku bukan anggota.
Sejak kecil aku memang sering dibawa oleh ayah untuk mendatangi aktivitas ritual yang diadakan oleh kelompok sekte. Setiap kali mereka melakukan ritual, aku hanya duduk di ruang depan, seorang diri. Sedangkan ayah dan kawan-kawannya masuk ke dalam ruangan besar. Ucapnya, ia membicarakan sembari memegang cangkir kopi. Saat itu usiaku baru 10 tahun. Karena penasaran, aku sering mengintip kegiatan dan aktivitas mereka di dalam ruangan. Melalui lubang kecil yang berada di atas pintu, aku nekat menaiki. Hedi mendengarkan setiap jengkal kata yang keluar dari ucapan Sani. Aku melihat ada yang bisa terbang, ada yang berbentuk aneh, ada juga yang berbentuk mengerikan. Mereka melakukan aktivitas di setiap malam Selasa, mempelajari sebuah kitab-kitab aneh. Kitab itu bersambul berwarna coklat. Aku tidak tahu apa nama kitabnya. Apa kamu tidak takut? Untuk apa aku takut? Karena seringnya ikut aktivitas ayah, serta mendengar suara-suara dan bahasa-bahasa yang mereka ucapkan. Dan itu berlangsung lama, sehingga aku menjadi terbiasa. Bahkan dahulu kecil, aku memiliki teman yang berkaki 3. Bangsa jin? Ya. Lalu setelah itu? Beberapa tahun yang lalu, di kota ini ada penangkapan besar-besaran terhadap anggota sekte. Terjadi salah satunya adalah ayahku yang tertangkap. Para anggota sekte yang tersisa bersembunyi. Mereka menyimpan kitab-kitab itu pada sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Konon katanya, tempat itu dijaga oleh berbagai macam entitas secara natural, sehingga tempat itu tidak mudah untuk didatangi oleh siapapun. Kitab-kitab berwarna coklat hitam-hitaman tersebut disimpan dan disembunyikan. Dan kala itu juga aku melihat seorang berusaha menyimpan patung seorang wanita. Menurut kata yang pernah aku dengar, saat itu semuanya dibagari dengan sihir agar tidak ada yang ke tempat tersebut. Saat terjadi penangkapan, ayahku memberikan kitab salinan kepada aku. Dia berkata, simpan ini, kamu pasti akan memerlukannya. Entah apa maksudnya, tetapi aku benar-benar menyimpan kitab itu sampai sekarang. Saya beberapa tahun kemudian, aku pun hidup seorang diri karena ayahku tertangkap. Aku bekerja keras kesana kemari, ikut orang mencari makan, dan sempat menjadi gelandangan. Lalu di usia aku 15 tahun, aku menjadi korban pemerkosaan oleh sekelompok preman. Sejak saat itu, aku merasakan hidupku sudah hancur. Setelahnya aku bertekad untuk bunuh diri. Dalam keadaan putus asa tersebut, aku pun akhirnya teringat kembali dengan kitab yang dititipkan oleh ayah. Yang ku ingat dari ungkapan kata-katanya adalah bahwa kitab ini akan merubahmu menjadi apa saja. Jika kamu ingin kaya, ini mengajarkan padamu caranya menjadi orang kaya. Jika kamu ingin terbang, maka kitab ini akan mengajarkanmu menjadi orang yang bisa terbang. Setiap orang memiliki satu kitab. Tiap kitabnya berasal dari kulit manusia. Hedi meneguk liur. Lalu korban yang mereka kuliti, jenazahnya akan disimpan dicor dalam beton yang diolah menjadi barang pajangan mahal di rumah. Melihat patung-patung itu, kamu akan berdecak kagum. Sebab tidak ukiran paling indah. Selain patung yang memiliki tubuh dan rangka manusia. Aku sudah melihat patungnya, ucap Hedi. Jadi dari kitab-kitab itu, tidak yang paling menarik bagiku, kecuali sebuah mantra yang dapat melindungi diriku. Dan sudah aku lakukan dengan membalas dendam dari orang-orang yang dahulu memperkosaku. Aku mempelajarinya, coba berbagai macam simbol serta isi mantra. Sejak saat itulah, aku merasakan bahwa diriku memiliki kembaran, yaitu sisi lain diriku sendiri. Lalu, bagaimana bisa kamu meninggalkan salinannya? Setelah aku pergi dari Barakos, aku sama sekali tidak menyadari ternyata ada salinan yang hilang. Dan salinan itu memang aku robek, sebab aku sedang belajar untuk menerjemahkannya. Tapi sayangnya hilang. Rupanya kamu yang menemukannya. Sani meneguk kopinya hingga habis. Ya, aku yang menemukannya.
Gara-gara salinan itu, sekarang hidupku menjadi kacau. Apa manfaat yang kamu dapat setelah itu? Hampir tidak ada. Aku malah menjadi seperti bodoh. Setelah membacanya, aku seperti memiliki dua keterampilan yang berbahaya. Aku bisa membunuh orang tanpa aku sadari bahwa akulah yang membunuhnya. Tapi dia membantumu kan? Tanya Sani. Ya, dia membantuku. Tapi aku ingin bebas dari ini semua. Tersenyum Sani mendengarnya. Kamu tidak akan pernah sembuh. Apa maksudmu? Apa yang sudah mengalir dari dirimu adalah bagiannya. Sejak dahulu antara manusia dan iblis berusaha untuk memiliki fisik seperti kita. Sekarang dalam salinan itu ada perjanjian antara Haru dan iblis memiliki waktunya tersendiri untuk menguasai fisik kita. Hedi terdiam. Ia menyadari ini tidak akan lepas. Yang menjadi pertanyaannya kali ini, kenapa kelompok sekte berusaha memburunya? Hedi terdiam, bertanya balik. Sejak aku tinggal di rumah itu, sudah 2 kali percobaan pembunuhan kepadaku. Sani tertawa. Kamu mau dibunuh, mungkin saja karena kamu terlalu lancang rumah itu. Sudah disegel menggunakan kekuatan sihir. Karena kamu tidak mati di tempat itu, mungkin itulah buat mereka bersaing ingin bunuhmu. Tapi, karena aku begini, apakah aku termasuk kelompok sekte juga? Tidak semudah itu. Kamu mempelajari ajaran iblis, belum tentu kamu menjadi bagian mereka. Kecuali kamu berbaiat menjadi bagian penyambut kedatangan mata satu. Siapa mata satu yang kamu maksud? Dajjal dan para pengikutnya. Hedi terdiam. Satu-satunya cara agar kamu berhenti diburu ialah dengan cara menyerah dan berbaiat kepada mereka. Kamu tahu banyak tentang mereka? Ya, aku memang tahu banyak. Juga tentang rumah yang kamu maksud. Rumah itu memang cukup terkenal, sebab sudah banyak sekali korban yang terjadi olehnya. Kamu tahu kan? Tidak ada yang berani masuk atau mendekat. Jika tidak, ia bisa saja akan mati dengan misterius. Lalu, penghuni terakhir mendiami rumah tersebut. Dia adalah anggota sekte yang coba berkhianat. Siapa saja yang berani berkhianat, dia pasti dihabisi oleh anggota sekte lainnya. Dia dibunuh sampai keturunan dan keluarga juga akan dihabisi. Siapa ketua sekte yang masih ada sampai sekarang? Ya, masih. Hanya saja sulit sampai sekarang mengetahui siapa pemimpin sekte. Hedi termenung. Belati yang tadi dia tempelkan pada leher Sani, ia sembunyikan di balik bajunya. Masih mau bertanya soal sekte? Jika tidak ada pertanyaan lagi, segera minum kopimu sebelum menjadi dingin. Aku ingin sembuh. Aku ingin pindah dari tempat itu. Dan aku ingin bebas dari parasit yang ada pada tubuhku. Sani tertawa. Tidak akan bisa sembuh. Kenapa? Kenapa tidak bisa disembuhkan? Apakah seumur hidup akan terus menempel seperti ini? Ya, akan selamanya menempel di tubuhmu. Jawab Sani santai. Wajah Edi memucat. Jika benar seperti itu, artinya hidupnya akan menjadi masalah selama-lamanya. Kamu tidak bisa mengusirnya dari tubuhmu, tapi aku bisa membantumu untuk menjinakkannya. Maksudmu? Kamu ingin berkomunikasi dengan sisi lain dengan dirimu yang lain kan? Apa itu bisa berhasil? Bisa, jika kamu pandai bernegosiasi. Kamu bisa bantu aku untuk itu. Dengan senang hati, aku akan bantumu. Hedi tersenyum. Lalu ia pun mengambil air kopi untuknya.
Oh iya, aku penasaran dengan kisah yang kamu alami. Kamu belum bosan mendengar ocehanku? Menggeleng Hedi sembari melepas senyum. Baiklah, ini hanya akan terdengar sedih untukku. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menangis. Aku ingin mendengarnya. Baiklah. Kopi yang tadi diminum Hedi diambil oleh Sani, sebab kopinya sendiri telah habis dari tadi. Setelah kasus pemerkosaan itu, aku menjadi dendam. Aku melawan tidak bisa. Kitab yang ditinggalkan ayahku, aku ingat. Aku pun coba menerjemahkan angka dan simbol-simbol pada kitabnya. Hedi mendengarkan dengan teliti. Setelah belajar, aku pun mendapatkannya. Aku mulai bisa merasakan ketika orang yang baru aku benci meninggal dengan cara yang pernah aku bayangkan. Seperti apa? Dahulu, aku berharap bisa membunuh Kandi dengan cara membakar kemaluannya dengan api, lalu mencincangnya. Keesokannya, tiba-tiba saja aku mendengar sebuah berita seorang laki-laki mati dengan kondisi seperti yang aku bayangkan. Dan ternyata, lelaki itu adalah Kandi. Lalu yang lainnya? Kematian yang lainnya, aku bayangkan dengan cara yang lebih tragis. Dan berhasil. Sejak saat itulah aku menyadari bahwa aku memiliki dua sisi. Sejak kapan kamu mulai sadar bahwa kamu telah membunuh mereka? Saat aku membunuh suamiku sendiri, aku mengalami kutukan yang mengerikan. Mendengar kata kutukan, Edi pun memperhatikan dengan teliti gerakan bibir dari ucapannya. Kutukan seperti apa yang kamu maksud? Karena tujuanku untuk membunuh para pemerkosa itu, setiap kali aku melakukan hubungan seksual dengan seorang, maka seorang itu diocokan harinya akan mati. Itukah yang menyebabkanmu menikah sampai 4 kali? Tanya Hedi. Lebih dari itu. Maksudmu? Wajah Hedi penuh pertanyaan. Aku sudah membunuh lebih dari 20 orang laki-laki. Gila. Hampir saja Hedi berteriak. Bagaimana kamu bisa membunuh sampai 20 orang? Banyak sekali musuhmu. Kelemahanku, aku tidak bisa menyembunyikan hasrat seksualku. Rasanya belum pernah aku rasakan menikmati hubungan dengan seorang yang kupastikan akan mati setelahnya dalam pelukanku. Hedi memandangi wajah manis Sani yang sebenarnya tidak ia sangka ternyata adalah predator pembunuh. Terkadang aku harus jahat untuk membahagiakan diriku sendiri, termasuk menggodaku untuk menjadi korban ke-21-mu. Pria tersebut tersenyum. Iya, tapi karena kita senasib, sepertinya harus kualihkan ke laki lain. Tidak bisakah kamu untuk tidak melakukannya? Sebagai manusia dewasa, apakah kamu bisa menahan hasrat seksual? Menurutku, ini normal-normal saja. Lagian aku akan melakukannya pada seorang yang kuanggap benar-benar jahat saja, agar orang jahat di kota ini berkurang. Kamu memilihku karena kamu menganggap aku jahat. Kamu tidak jahat. Hanya saja aku tertarik saat pertama kali melihatmu. Kukira kamu penyakitan, pikirku. Daripada kamu menderita untuk mengurangi beban hidupmu, salah satunya mati dalam keadaan bahagia setelah berhubungan seksual. Ucap Sani sambil tertawa. Setelah melewati banyak komunikasi dan lain sebagainya, Edi dan Sani akan melakukan ritual-ritual yang dahulu pernah dilakukan Sani untuk mempertemukan dirinya dengan sisi lain yang disebut sebagai jin korim pendamping setiap manusia. Tepat pada pukul 12 malam, di saat beberapa tempat sepi dan gelap, Edi dan Sani menuju tanah lapang, mencari tempat kosong yang jauh dari pemukiman warga. Edi dan Sani telah memilih tempat tersebut
untuk mereka melakukan aksi ritual pertemuan Heidi dengan sisi lain dirinya. Aku hanya bisa membantu sampai sini, ucap Sunny. Kenapa? Bila aku menunggumu, lalu iblis itu melihatku, maka aku yang akan mati dibunuh olehnya. Bukankah di dalam dirimu juga ada iblis? Ya, memang ada. Tapi siapa yang bisa tahu dan menjamin yang lebih kuat? Jika yang lebih kuat aku, kamu akan mati. Iya, aku masih ingin berumur panjang. Di tengah tempat yang kosong dan sepi ini, Heidi membuka seluruh pakaiannya. Salinan kertas yang dituliskan secara Latin oleh Sunny dia bawa. Tepat ketika terlihat bentuk bulan sempurna, tanpa ditutup awan, Heidi pun mulai membaca mantra. Pertama ia merasakan tubuhnya bergetar hebat. Karena merasakan sakit, Heidi pun berteriak. Saat berteriak, dia melihat sesosok laki-laki bertanduk 3 pada bagian kepala, depan kanan kiri, dan tengah mirip sekali seperti ilustrasi dalam kertas yang ia lihat pada kitab di rumah tua itu. Makhluk itu berbadan tinggi. Besar badannya 2 kali lebih besar dari Heidi. Suaranya tinggi, berbau seperti tembakau tua. Ada apa memanggilku? Tanya makhluk besar ini. Suaranya menggema dan mengeluarkan bau tidak sedap. Sedang tubuhnya mengandung aura yang panas. Bekas telapak kakinya meninggalkan jejak gosong. Sebab memang karena mereka tercipta dari api, maka tidaklah heran apa yang mereka sentuh bisa terbakar. Bisakah kita bernegosiasi? Tanya Heidi. Makhluk besar ini adalah anak keturunan dari iblis. Suaranya terdengar menggema. Serius bermata merah, berkulit putih seperti kain parca. Kepalanya sebesar drum minyak. Negosiasi apa yang kamu inginkan? Bisakah kamu keluar dari tubuhku saat aku izinkan saja? Iblis tertawa. Kenapa? Tidak semua orang yang tidak aku suka harus mati, karena aku bukan pembunuh. Apa yang kamu berikan kepada aku, supaya aku tidak melakukan itu? Heidi bertanya balik. Apa pemberian terbaikku yang kamu suka? Yang aku suka dari manusia sepertimu adalah hidupmu, matimu, masa depanmu, dan keimananmu serta anak cucumu. Kamu harus menjadi milikku. Sejak sekarang kamu hidup dan setelah kamu mati. Heidi tersenyum. Baginya itu bukanlah sebuah permintaan yang berat. Baiklah, aku menyanggupimu. Setelah itu Heidi mulai merasakan kepalanya sakit, dan dia pun tidak sadarkan diri. Keesokan paginya seorang laki-laki yang mencari rumput untuk makan ternaknya mendapati Heidi sedang tertidur di lapangan dalam kondisi tanpa busana. Melihat kondisi yang seperti itu, Tua membangunkan Heidi. Awalnya ia mengira Heidi orang gila. "Hei, bangun!" Heidi yang terkejut coba melihat. "Di mana saya?" tanya Heidi. "Dasar manusia tidak punya iman. Habis mesum di tengah lapangan, malah tidur," maki orang tua tersebut. Heidi segera memakai pakaian dan dia pun lari menggunakan sepeda motornya pulang ke rumah Sunny. Beberapa ketukan mengetuk pintu rumah Sunny di pagi hari. Saat itu wanita ini sedang tertidur lelap dalam kamarnya. "Sunny?" Heidi menggedor pintu. Sunny yang masih dalam keadaan mengantuk bangkit dari tidurnya, membuka pintu sambil tersenyum. "Kamu semalam meninggalkanku," ucap Heidi. "Tenang saja, setelah ini kamu akan baik-baik saja kok."
Lalu, apa yang harus aku lakukan setelah ini? Tanya Heidi. Pulanglah dan istirahat. Karena lambat laun, memorimu yang hilang bisa kamu ingat kembali. Maksudmu? Tubuhmu yang sempat dibawa oleh sisi lain darimu, yang kamu tidak sadarkan diri, akan mengembalikan memorimu yang hilang. Ya, aku memang tidak sadar. Nah, setelah ini, kamu akan sadar, tahu semuanya. Sepanjang perjalanan, Heidi merenungi apa yang dikatakan oleh Sunny. Suasana pagi yang kental dengan butiran embun membuatnya merasa kedinginan. Apalagi ia hanya memakai baju kaos tipis saja. Pagi itu, lalu lalang kendaraan dari masuk luar kota cukup lengang. Mungkin karena hari ini masuk hari libur, sehingga aktivitas jual beli di kota juga berkurang. Sepanjang perjalanan, Heidi lebih banyak diam. Dia mencoba menunggu apa barusan yang ia dengar dari Sunny, bahwa memorinya yang sempat hilang akan kembali. Sepeda motor tuanya saat itu mengalami kemacetan mendadak ngadat, sehingga dia pun tidak bisa melanjutkan lagi perjalanannya. Aduh, kenapa lagi nih? Ucapnya, sehingga di sisi kiri jalan aspal. Di sekitaran tempat itu tidak ada rumah ataupun warung. Bahkan lalu lalang kendaraan sangat jarang sekali melewati jalur ini. Walaupun sepanjang jalan ini mulus, dilapisi oleh aspal. Kanan kiri serta muka dan belakang. Di sekitarnya hanya dipenuhi oleh kebun sawit. Di sisi jalan dilalui oleh sungai kecil dengan warna air yang merah, khas warna sungai air gambut. Merasa kehausan, Heidi sejenak turun ke pinggir sungai untuk meneguk airnya. Dengan menggabungkan kedua telapak tangannya, ia meminum air langsung yang mengalir. Air ini bersih walaupun berwarna merah, karena warnanya berasal dari getah tumbuhan rawa. Setelah menikmati beberapa teguk air sungai, rasa segar begitu terasa saat air alami itu melewati rongga tenggorokannya yang kering. Merasa cukup meminum berapa kali air sungai, ia pun membuka bagasi kecil dalam jok motor untuk mengambil kunci busi, sebab beberapa hari ini motornya cukup bermasalah dengan busi. Tangan kurus dan kecil itu membongkar busi. Di saat itu entah kenapa dia mulai merasakan sebuah ingatan yang datangnya secara tiba-tiba. Dendam lamanya terhadap Karaginan membuat ia sempat bertekad beberapa tahun yang lalu untuk menghabisinya bagaimanapun caranya. Lelaki yang dia benci itu adalah bosnya sendiri. Dulunya jauh sebelum ini, saat dirinya bekerja dan menumpang di rumah orang kaya itu, ia mendapatkan fasilitas, tempat tinggal, gaji, dan pekerjaan tetap. Bahkan nyonyanya begitu perhatian terhadap keluarganya. Mengingat fisik Heidi yang kecil serta memiliki seorang anak gadis yang tentu saja memerlukan biaya hidup. Heidi dan istrinya menikah muda. Maka tidak heran, di usianya yang ke-19 tahun Heidi sudah memiliki anak. Selisih umur antara Heidi dan istrinya 7 tahun lebih tua istrinya. Sebagai orang pendatang yang tidak memiliki keluarga dan siapapun di kota ini, tentu saja pemberian pekerjaan oleh Reginan adalah sebuah anugerah dan pertolongan untuknya. Kehidupan Heidi dan istrinya awalnya cukup bahagia. Istrinya menjadi tukang masak, sedang ia bekerja sebagai tukang kebun. Pada malam harinya menjadi satpam di rumah tuanya. Pada suatu malam, saat dirinya seperti biasa bergantian jadwal jaga malam, menjadi malam petaka yang merubah kehidupan keluarga Heidi. Rumah tuanya adalah sebuah rumah besar dalam lingkungan tembok luas lagi lebar. Sedang Heidi menempati rumah belakang berukuran 6 kali 8 meter persegi. Rumah yang ditempatinya merupakan inventaris khusus ART, letaknya berada di halaman belakang. Malam itu entah kenapa Heidi merasakan kantuk yang teramat luar biasa. Bahkan tayangan televisi yang disediakan oleh juraganya tidak mampu mengalahkan rasa kantuknya saat itu.
Pada malam itu pukul 2 dini hari, Edi berencana masuk ke halaman belakang, tempat ia dan istrinya tinggal menikmati kebaikan dari tuannya. Saat hendak masuk ke halaman belakang, ia terkejut sebab gerbangnya tertutup dan kunci dari dalam. Kenapa terkunci? Pikirnya, sebab tidak biasa gerbang ini dikunci dari dalam. Sebab satu-satunya akses menuju rumahnya hanyalah melewati gerbang ini. Karena berulang-ulang berusaha masuk namun selalu gagal, akhirnya Edi pun memanjat pagar beton di sisi gerbang. Setelah berhasil masuk ke tembok sebelah, dirinya berhasil membuka kembali pintu gerbang. Rupanya saat ia perhatikan kunci gerbang ini memang sengaja dikunci dari dalam. Maka ia pun membukanya kembali. Hedi yang kala itu membawa termos air hangat langsung saja menuju dapur rumahnya. Saat melewati sisi rumah, ia mendengar sebuah desahan suara istrinya di kamar. Karena penasaran, Hedi coba mengintip ke dalam melalui lubang kecil yang berada di atas jendela. Di saat itu Hedi melihat dengan jelas bagaimana istri dan tuannya bercumbu melakukan hubungan orang dewasa. Hedi yang memang sejak awal memiliki sebuah penyakit tentang emosional coba menahan kesedihannya. Ia menangis, tapi hasratnya ingin tertawa begitu besar. Ia pun lalu menjauhi rumahnya dan tertawa sejadi-jadinya di dalam pos jaga dengan air mata yang benar-benar basah berderai. Hedi menyaksikan tiap adegan demi adegan istrinya melakukan itu. Ia bahkan bisa melihat wajah istrinya begitu menikmati hubungan dengan tuannya. Dan itu sangat jauh dan bertolak belakang saat sedang melayani dirinya. Istrinya selalu merasa malas dan seperti ogah-ogahan. Puas dengan air mata dan kesedihannya, ia lihat kamar depan tempat tuannya biasanya tidur lampunya telah hidup. Artinya hajat yang dia lakukan pada istrinya telah selesai. Melihat tuannya telah keluar dari rumahnya, Edi pun segera pulang ke rumah. Kebetulan rumahnya saat itu tidak dikunci. Saat masuk dalam kamar, ia melihat istrinya tertidur tanpa celana dalam. Tanpa banyak bicara, Edi langsung membuka bajunya. Ia melakukan apapun seperti yang dilakukan oleh tuannya, sehingga ia dapat merasakan istrinya menikmati kembali apa yang dilakukannya dengan tuannya. Kejadian antara tuan dan istrinya rupanya tidak terjadi pada malam itu saja. Malam-malam berikutnya juga terjadi. Akan tetapi anehnya, setiap tuan dan istrinya melakukan hajat terlarang, Edi begitu menikmatinya. Ia bahkan menyukai dan mengintip bagaimana istrinya diperlakukan oleh orang lain. Bahkan setiap kali istrinya melakukan hubungan tersebut, Edi pun juga menikmati. Tidak jarang ia juga semakin beringas dan menyukai itu. Ia selalu datang dan meminta hajat pada istrinya. Kejadian seperti itu terus berlanjut selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Sampai akhirnya pada suatu hari, tuannya melakukan kerja dinas keluar kota selama 1 minggu membawa anak-anaknya yang lain, kecuali istri tuannya yang kala itu tidak ikut lantaran memiliki pekerjaan dan tidak bisa mendapatkan jatah cuti. Setiap kali Edi mengingat aktivitas istrinya bersama tuannya, sebenarnya ia juga merasakan hatinya sakit. Akan tetapi ia berusaha biasa menyembunyikan rasa sakit. Ia tahu istrinya akan mengelak habis-habisan, serta ia juga akan terancam kehilangan pekerjaannya. Sampai akhirnya muncul dalam benak dirinya, berpikir untuk membalas perlakuan tuannya terhadap istrinya. Pada suatu malam hari yang memang sudah direncanakan oleh Hedi, waktu itu memang dia tunggu. Di saat semuanya lelap dalam tidur, ia mengendap masuk ke ruangan utama dan membuka kamar utama milik tuannya. Dalam keadaan gelap samar-samar serta sumber pencahayaan yang minim, Hedi melihat istri tuannya tidur hanya menggunakan pakaian tipis. Seketika saat itu lahir sebuah hasrat. Ia pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh tuannya pada istrinya selama ini. Saat ia mulai menindih tubuh istri tuannya, bukannya malah menghalau,
namun malah membiarkan melakukan apa yang dia suka. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.